Peristiwa tidak menyenangkan terjadi dan dialami oleh Putri Indonesia tahun 2019, Frederica Alexis, karena wajahnya mengalami hal tak terduga pasca menjalani perawatan di sebuah klinik kecantikan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pangkal masalahnya adalah berawal ketika klinik kecantikan tersebut membutuhkan talent untuk dijadikan brand ambassador. Dan setelah bertemu, pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara Frederica dengan klinik kecantikan, di mana setelah terjadi deal kerjasama di antara keduanya, Frederica menjalankan kewajibannya dengan melakukan perawatan serta treatment wajahnya di klinik kecantikan tersebut. Namun, setelah melakukan treatment sesuai dengan kewajibannya sebagai brand ambassador pada klinik kecantikan, pada malam harinya, Frederica mengalami kesakitan yang luar biasa pada wajahnya, di mana wajahnya terasa terbakar dan bengkak. Panik dengan wajahnya mengalami kejadian yang tidak diinginkan, Frederica meminta pertanggungjawaban terhadap klinik kecantikan tersebut. Namun sayang seribu sayang, menurut Frederica, pihak klinik kecantikan diduga tidak mau bertanggung jawab. Alhasil, untuk menyembuhkan rasa sakit yang diterimanya, Frederica harus mengeluarkan uang dan biaya sendiri agar rasa sakit di wajahnya dapat disembuhkan. Maka inilah keterangan Frederica didampingi kuasa hukum Sunan Kalijaga dan sang ibunda tercinta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf tadi agak sedikit menunggu. Jadi kedatangan kita hari ini, saya mendampingi Putri Indonesia 2019, Frederica, ya, yang sudah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya, dugaan-dugaan pelanggaran yang kami duga dilakukan oleh salah satu klinik kecantikan di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Ya Pak Ruben ya? Iya, benar. Itu. Jadi sementara ini baru satu pasal yang kami coba laporkan. Tapi kita juga sedang mempersiapkan pasal-pasal apa saja terkait dengan kerugian baik secara material, ya, maupun secara fisik apa yang dialami oleh klien kami. Ya, jadi di hari itu juga, di malam itu saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Muka saya terasa kebakar, lalu sampai saya nggak bisa tidur malam itu karena saking sakitnya sampai saya nggak bisa tutup mata, wajah saya bengkak sekali, sampai rahang saya bengkak, mata saya bengkak, sampai 1 bulan saya harus ambil off kerjaan. 1 bulan saya mengalami kesakitan, sampai saya takut wajah saya nggak bisa balik lagi, kembali dulu, apalagi sebagai public figure, sebagai Putri Indonesia yang sudah mewakili Indonesia di Miss Universe dan bisa masuk ke top 10. Wajah saya, ya 10 besar Indonesia, saya merasa wajah saya adalah aset saya. Pekerjaan saya itu karena wajah itu sangat penting. Jadi 1 bulan itu saya sangat sedih, sangat merasa sakit, sampai saya harus datang ke spesialis untuk berobat dan keluarin uang dengan biaya sendiri karena pihak klinik tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka telah buat ke saya. Rasa khawatir tidak saja dirasakan oleh Frederica, namun sang ibunda pun merasakan kekhawatiran yang luar biasa atas apa yang menimpa wajah anaknya. Maka sesegera mungkin dirinya segera menghubungi pihak klinik kecantikan untuk segera bertanggung jawab atas apa yang menimpa wajah anaknya. Namun sayang seribu sayang, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada wajah anaknya tidak sesuai harapan. Frederica melaporkan klinik kecantikan dengan dugaan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu yang saya alami, rasa sakit yang sangat luar biasa, tidak bisa makan karena rahangnya sakit, bengkak. Saya nangis ke ibu saya, apa yang saya
apa yang terjadi hari itu. Saya ketakutan, wajah saya nggak bisa balik lagi ke yang biasa. Pada saat kejadian hari itu juga kami sudah menghubungkan pihak klinik langsung, ya. Jam 5 subuh pun kami ngontak, ya, untuk memberitahukan kecelakaan itu, dan saya pun mengontak sebelum saya laporkan ke polisian. Kami ada jalan baik-baik, gitu loh. Ya. Jadi setelah insiden itu kita meetingnya Ya. ke dokter spesialis kulit. Hari ya. Lalu akibat sembuh Fred itu karena obat ini, tapi dari spesialis kulit yang lain. Jadi kenapa katanya mukanya? Ya mukanya saya sih nggak ngerti medis ya bahasanya ya. Intinya di situ dijelaskannya gimana? Karena apa? ibu katanya disuntik nggak boleh Ya, gigit oke. ya gimana? Jadi gini, pada saat kejadian Fred dipegang oleh klinik tersebut, kami sudah meminta supaya tidak terjadi, tidak peradangan segala macam, treatment yang normal aja. Ya, nah ke dokter yang klinik ini yang menanganin Fred ini, yang spesialis, kan kita menceritakan apa aja yang dilakukan dokter tersebut, ya, melakukan kegiatan. Kemungkinan terlalu berlebihan apa yang Dosisnya, dilakukan. dosis. Kemungkinan dosisnya Ada juga, dugaan ya, ada dugaan. suhunya karena menggunakan alat-alat yang berat, treatment. Boleh melakukan itu, tetapi ada tahap-tahapan, tidak sekaligus dikerjakan full. Karena Frederica mengalami radang. Sudah kami telepon, bicara, cuman just oke, minta maaf. Just lewat telepon loh, ya. Terus saya bilang, this just minta maaf, nggak do something. Saya bilang ini jangan cuma minta maaf, karena anak saya mukanya udah parah benar, ya. Nah itu aja, tidak ada, harusnya kan dia ada, kita nanti biayakan ataupun ketemu, ya. Tidak ada bahasa ke kita yang mau ketemu, tapi tiba-tiba datang seorang dokter yang menanganin tanpa kita undang ke rumah saya. Siapa yang mau, orang udah babak belur, dokter itu mau nyuntikkan atau mau ngasih obat, kan takut. Bener dong logikanya. Seharusnya dia kasih, kamu mau berobat di mana aja, kamu yang tanggung. Seharusnya kan begitu. Bukan mengirimkan dokter ke rumah saya tanpa izin, datang begitu aja untuk memberikan obat. Ya orang takut lah, sudah memberikan mukanya parah, siapa yang mau dipegang lagi? Gak ada ngomong apa-apa, gak ada ngomong apa-apa. Tidak ada dia mengirimkan kita jalan baik-baik, ya, meeting, tetapi dengan pihak manajemennya malah tidak ada jawaban. Kami menunggu, kami secara baik, ayo ketemu. Sebelum saya melangkah hukum, kami minta ketemu. Saya sudah mau berusaha datang ketemu dengan dokter, kita akan tanyakan untuk bareng. Tapi malah tidak ada kejelasan. Kita digantung. Ya mau nggak mau dong, ambil langkah hukum. Ya, bayangin aja ini hari ke-8 masih memar. Ini berarti lukanya udah luar biasa ini. Biasanya kalau kita diinfus 2 hari aja udah hilang tuh, mati. Itu infusan ya, yang diinfus. Nah, ini buka bisa. Kirimin aja deh bang. Nah, itu dari samping. Bantu. Oke bang. Jelas ya? Sebelum melaporkan ke pihak kepolisian, pihak Frederica sudah berusaha untuk melakukan langkah baik-baik agar permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Namun karena tidak ada bentuk tanggung jawab yang diharapkan, dengan terpaksa langkah hukum pun pada akhirnya dilakukan pihak Frederica kepada pihak klinik kecantikan tersebut. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk saat ini ya. Terlapornya klinik atau dokternya atau siapanya? Diduganya klinik. Terlapornya. Nah, kalau yang soal dokternya kita sudah laporkan juga ke etiknya mereka, profesi kedokteran. Oh, berarti kalau yang soal di sini tuh ke kliniknya ya? Iya, yang dilaporkan. Artinya gini nih, teman-teman. Kita tim kuasa hukum tidak berhenti sampai di sini. Kami sedang mengkaji akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya demi kepentingan hak daripada klien kami.